Jangka Jayabaya. Jangka Jayabaya atau sering disebut ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya, yang ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Jangka Joyoboyo kerap menjadi buah bibir dan dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Ramalan yang berusia ratusan tahun itu dianggap tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ramalan Jayabaya, itu disampaikan dalam bentuk tembang atau kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Setiap kata yang digunakan mengandung makna mendalam. Makna ramalan ini juga tak hanya terletak pada prediksinya, melainkan nilai kesusastraan yang tinggi. Berbagai literatur menyebutkan, Prabu Jayabaya memiliki kesaktian dalam meramalkan masa depan. Karena itu, ramalannya yang mengupas nasib Pulau Jawa hingga tahun 2100 dipercaya sebagai mitos oleh masyarakat. Jika dibandingkan ramalan lain, Jangka Jayabaya tampak melengkapi ramalah Ronggowarsito dalam Serat Kalatija, 1862, yang berisi tentang prediksi zaman edan. Sejumlah peneliti menganggap akurasi ramalan Jayabaya disebabkan sifatnya yang luas dengan kondisi zaman. Asal-usul utama Serat Jangka Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen dari masa Giri Kedaton. Sekalipun banyak keraguan dengan keaslian ramalan itu karena tidak menemukan bukti ilmiah yang menunjukkan karya asli ramalan Jayabaya. Meskipun demikian, sampai saat ini ramalan itu tetap hidup dalam kultur masyarakat Jawa. Ramalan Jayabaya tak hanya dipercaya masyarakat tradisional, tetapi juga modern. Dalam perspektif lain, ramalan ini diterima sebagai petunjuk kehidupan. Masyarakat Jawa umumnya menganggap ramalan ini sebagai warisan nenek moyang yang berisi petunjuk bagi kehidupan. Itulah sebabnya mereka menyebut ramalan ini sebagai Jangka Jayabaya, yang bermakna ramalan akan menjadi kenyataan jika dijangka atau dilaksanakan. Tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasar yang menuliskan bahwasanya Jayabayalah yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Prabu Jayabaya adalah Raja Agung Kraton Kediri yang sudah misuwur sebagai Narendra Gung Binatara, Baudenda Nyakrawati, Ambek Adil Paramarta, Memayu Hayuning Bawana. Beliau memang Raja Besar Laksana Sang Hyang Wisnu yang mangejawanta ing Matyapada. Sikap hidupnya benar-benar bijak bestari. Kewibawaannya telah membuat ketentraman dan kemuliaan jagat raya, yang membuat kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan dan keemasan. Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan ketika diperintah oleh Ingkang Sinuhun Prabu Jayabaya. Sukses gemilangnya Kraton Kediri didukung oleh tampilnya cendekian terkemuka, yang antara lain, Empu Sedah, Empu Panuluh, Empu Darmaja, Empu Triguna dan Empu Manoguna. Mereka adalah jalma sulaksana, manusia paripurna yang telah memperoleh derajat oboring jagat raya. Di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya, Kraton Kediri mencapai puncak peradaban terbukti dengan lahirnya Kakawin Baratayuda, Gatut Kacasraya, dan Hariwangsa yang hingga kini merupakan warisan karya sastra bermutu tinggi. Strategi Prabu Jayabaya dalam memakmurkan rakyatnya memang sangat mengagumkan. Kraton yang beribu kota di Dahonopuro, di bawah kaki Gunung Kelut ini tanahnya amat subur, sehingga segala macam tanaman tumbuh menghijau, hingga pertanian dan perkebunan hasilnya berlimpah ruah. Roda perekonomian berjalan lancar sehingga kerajaan Kediri benar-benar dapat disebut sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem Karta Raharja. Dalam bidang spiritual juga sangat maju. Tempat ibadah dibangun di mana-mana. Para guru kebatinan mendapat tempat yang terhormat. Bahkan Sang Prabu sendiri kerap melakukan tirakat, tapa brata dan semedi. Beliau suka bermeditasi di tengah hutan yang sepi. Laku prihatin dengan cegah dahar lawan guling, mengurangi makan tidur. Hal ini menjadi aktivitas ritual sehari-hari. Tidak mengherankan apabila Prabu Jayabaya ngerti sadurunge winara atau jalma limpat seprapat tamat, yang bisa meramal owah gingsire zaman. Ramalan itu sungguh relevan untuk membaca tanda-tanda zaman saat ini. Banyak sekali ramalan yang dituliskan dalam kitab ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya. Berikut ini beberapa ramalannya tentang keadaan Nusantara yang dipercaya telah terjadi atau akan terjadi di masa mendatang. 1. Datangnya penjajahan di Indonesia. Ramalan Jayabaya yang paling dikenal adalah kedatangan para penjajah kulit putih dan kulit jagung. Ramalan tersebut berbunyi bahwa Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih, dan kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai yang berkulit kuning seperti jagung dan bermata sipit. Namun pemerintahan bangsa kulit kuning itu tidak lama, hanya seumur jagung seperti jenis warna kulitnya.
Ramalan Jayabaya yang satu ini benar terjadi di mana Indonesia kedatangan bangsa kulit putih, yaitu bangsa Belanda yang saat itu mendarat di Banten pada 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Pada era tahun 1811 sampai tahun 1816, Pulau Jawa berada di bawah kepemimpinan pemerintahan Inggris dan kemudian dikembalikan lagi kepada Belanda pada tanggal 19 Agustus tahun 1816. Masa pemerintah Belanda ini berlangsung hingga 350 tahun dan berakhir pada 1942. Pada 1942, Indonesia di bawah pemerintahan Jepang yang berlangsung 3,5 tahun yang berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Masa pemerintahan Jepang ini berakhir saat pasukan sekutu memborbadir dua kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 yang akhirnya membuat Jepang menyerah kepada sekutu dan melepaskan tanah jajahannya, salah satunya Indonesia. 2. Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Terdapat sebuah ramalan mengenai mitos Pulau Jawa yang akan terbelah dua. Ramalan satu ini mendadak santer menjadi perbincangan masyarakat Indonesia pasca meletusnya Gunung Semeru. Gunung Semeru yang terletak di Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2021. Sejumlah wilayah pun terdampak atas amukan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Letusan Gunung Semeru tersebut pun ramai-ramai dikaitkan dengan ramalan Jayabaya tahun 2022. Di mana dalam ramalan Jayabaya tersebut diramalkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Ramalan Jayabaya menyebutkan tahun 2022 atau zaman Kala Suroto dan sehabis itu ganti zaman yang dalam ramalan jangka Jayabaya disebut akan menemui kiamat kubro. 3. Peradaban bakal berubah. Kita semua tahu bahwa Jayabaya sudah meninggal berabad-abad yang lalu. Dia juga enggak akan pernah ngerasain peradaban yang sudah modern seperti sekarang ini. Namun, peradaban yang kita rasain ini, nyatanya, pernah diramalkan olehnya. Besuk yen anak kereta melaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, perahu melaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge. Artinya, bakal ada masa ketika ada kereta berjalan tanpa adanya kuda, mobil tanah Jawa dikalungi besi, rel kereta api, ada perahu yang berjalan di angkasa, pesawat terbang, dan sungai hilang sumbernya, kekeringan. Hal tersebut belum ada di zaman dulu, kini kebetulan benar-benar terjadi. 4. Dapat kekayaan yang enggak wajar. Tradisi pergi ke dukun atau ngelakuin pesugihan, nyatanya, masih dilakuin oleh orang-orang zaman sekarang. Tujuannya ialah ngedapatin kekayaan tanpa harus bekerja. Makanya, sampai sekarang, pola pikir orang Indonesia enggak berubah. Pengen kaya, tapi enggak kerja. Banyak yang akhirnya menghalalkan segala cara demi sebuah gengsi. Hal itu menjadikan banyaknya praktik pesugihan di Indonesia. Akeh wong nyambut gawe apik-apik pada krasa isin. Luwi utama ngapusi. Wegah nyambut gawe kepengen kepenak, ngumbar nafsu angkara murka, ngedekake duraka. Artinya, akan ada masanya banyak orang yang bekerja, namun merasa malu, akhirnya memilih menipu. Akan ada juga orang yang mau kaya, tapi malas bekerja. Akhirnya, mereka menghalalkan segala cara, satunya dengan metode pesugihan. Pesugihan merupakan kegiatan menyembah setan demi kekayaan dengan aneka tumbal sebagai penebusnya. Tentu saja ini termasuk ilmu hitam. Udah pasti diharamkan. 5. Korupsi merajalela. Siapa yang enggak jengah sama kasus korupsi di dunia ini? Bisa dibilang, korupsi seolah-olah udah jadi budaya dan praktik yang dilakuin berabad-abad. Bahkan, korupsi udah ada sejak zaman kerajaan kuno walaupun dengan bentuk yang berbeda dengan korupsi zaman sekarang. Jayabaya udah pernah ngeramalin bahwa korupsi bakal terus terjadi. Akeh janji ora ditetepi, akeh wong ngelanggar sumpahe dewe. Akeh menungso mengutamake duit, lalu kemenungsan, lali kebecikan, lali sanak lali kadang. Artinya, banyak janji enggak ditepatin, banyak orang ngelanggar janji, banyak orang yang ngutamain uang di atas kemanusiaan, lupa kebaikan, lupa keluarga, dan lupa dari mana asalnya. Perkataan Jayabaya tersebut merepresentasikan orang yang selalu nempatin uang sebagai prioritas yang bikin dirinya lupa sama kebaikan dan kemanusiaan. 6. Seks bebas di mana-mana. Entah kebetulan lagi atau enggak, ramalan Jayabaya mengenai pergaulan remaja kayaknya benar-benar terjadi. Zaman sekarang, semua udah kebalikan dengan zaman sebelumnya. Dulu, hubungan seks merupakan hal tabu.
Nyatanya, kini udah jadi hal yang harap dimaklumi walaupun udah jelas-jelas ngelanggar norma. Wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang prawirane. Artinya, cewek-cewek kehilangan rasa malunya dan cowok-cowok juga hilang kehormatannya. Kalau dikaitin sama zaman sekarang, kayaknya ramalan tersebut memang menyangkut perilaku seks bebas. Zaman dulu, kalau pegangan tangan atau ciuman aja, takut hamil. Sekarang, malah rasa takut itu terkikis. 7. Pendidikan dikomersialisasi. Pendidikan yang katanya gratis selama 12 tahun ini nyatanya belum benar-benar gratis. Ditambah, pendidikan yang merupakan hak bagi setiap warga negara belum merata. Memang, pendidikan bisa didapat dari mana aja. Namun, pola pikir masyarakat Indonesia menganggap pendidikan itu cuma dari sekolah formal. Bahkan, sekarang, udah ada sekolah formal dan informal alias setelah belajar di sekolah lanjut belajar di tempat kursus. Akeh wong ngedol ilmu, artinya, banyak orang jual ilmu. Padahal, ilmu, kan, pundi-pundi pahala. Seharusnya, orang ikhlas ngasih ilmu ke siapapun. Namun, itu enggak berlaku di zaman sekarang. Pendidikan beserta mutunya harus ditukar dengan jumlah pundi-pundi rupiah yang setimpal. Enggak heran, pendidikan sekarang ini jadi ladang bisnis bagi siapapun yang bersangkutan. 8. Hilangnya pasar pagi, pasar rakyat tradisional di kota besar. Ini seiring dengan banyaknya minimarket, supermarket, bahkan pasar daring. Orang-orang lebih milih buat belanja di tempat yang nawarin kemudahan dan kenyamanan. Nyatanya, hal itu udah diprediksi oleh Jayabaya dalam kitabnya. Pasar rakyat yang biasanya ramai pada pagi hari, kini udah enggak dapat didengar lagi dalam radius 5 km. Pasar ilang kumandange, iku tanda yen tekane zaman Joyoboyo wis cedak. Maksudnya, dan hilang kumandang pasar berganti dengan pasar-pasar modern atau daring. Zaman dulu, pasar di pagi hari seperti suara lebah karena suara pedagang dan pembeli yang dapat terdengar dalam radius 5 km. 9. Notu Nogoro. Bisa dibilang, ini ramalan paling populer di Indonesia. Walaupun belum sepenuhnya terbukti, tapi udah ada tanda-tandanya. Ramalan ini selalu muncul menjelang Pilpres. Memang, Indonesia sudah beberapa kali dipimpin oleh presiden yang berbeda. Mulai dari Soekarno hingga Jokowi, masing-masing punya gaya tersendiri dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Ramalan Jayabaya soal pemimpin negara dikenal dengan Notonogoro, menata negara. Kalau diperhatiin, hal ini sudah terjadi pada 3 presiden Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. 3 pemimpin tersebut dipercayai sebagai salah satu ramalan Jayabaya yang udah terjadi di Indonesia. Soalnya, suku kata terakhir pada nama mereka membentuk Notonogoro. Nah, soal ini, masih ada 2 suku kata lagi buat ngebuktiin kebenaran ramalan legendaris ini. 10. Salah satu ramalan Jayabaya yang cukup terkenal adalah akan datangnya Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit ini digambarkan penyelamat di masa-masa krisis. Jadi, sang Satrio Piningit akan muncul pada era penuh kesengsaraan, ketidakadilan, dan perilaku kesewenang-wenangan penguasa. Sesuai ramalan Jayabaya, nantinya Satrio Piningit akan menjadi penyelamat dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam salah satu sumber, disebutkan bahwa Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Weda. Senjata bermata 3 ini diartikan sebagai hal-hal yang mewakili aspek kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memimpin. Ramalannya memang sesuai kalau dikaitin sama zaman sekarang. Namun, ramalan hanya bersifat prediksi alias belum pasti. Jadi, tidak dijadikan sebagai pedoman hidup selama kita masih percaya sama kuasa Tuhan yang enggak bisa ditakar manusia. Wallahu alam bisawab.